Saat datang, dia bertanya terkait dengan perizinan acara tersebut. Sebelumnya dia ingin membubarkan acara itu, tepatnya di dekat balon peluncuran anak-anak. Di balon peluncuran anak pada waktu itu memang terdapat ada beberapa anak-anak. Karena yang bersangkutan teriak di situ, akhirnya anak-anak yang sedang bermain di peluncuran anak-anak itu menangis dan ketakutan gitu. Setelah itu dia bertanya terkait dengan perizinan yang dilakukan, apakah ada izin atau tidak. Nah, berdasarkan yang kami dapat dari klien kami, bahwa acara pegelaran festival budaya di terminal itu sudah mengantongi izin dari Kapolsek, dari Camat, dari Kades, juga dari Bupati. Kalau Saudara Jalil masih mempertanyakan itu kepada klien kami, artinya ada miskomunikasi di sini antara Bupati, antara Kades, antara Kapolsek, juga Bu Camat dengan Kadis Perhubungan. Semestinya sebagai seorang Kadis, dia harus mampu menjaga komunikasi baik dan benar dengan perangkat-perangkat desa, kecamatan, Kapolsek. Itu Pak Jalil kan datang ke Polsek Pemangkat. Yang dia laporkan adalah perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam pasal 310 KUHP. Kalau memang benar Habibie terlebih dahulu menyerang dia, hendaknya laporannya barangkali bisa masuk ke pasal 351 KUHP, bukan ke 310 KUHP. Begitu. Jadi karena memang tidak benar ada penyerangan, maka laporan Pak Jalil hanya masuk kepada pasal 310, bukan ke 352. Nah, posisi ini mempertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jalil, baik melalui video yang dia sebarkan, juga kepada beberapa rilis yang dia buat, menurut kami keliru dan tidak benar. Perangkat-perangkat desa, kecamatan, Kapolsek, dan Bupati itu. Lalu akhirnya terjadilah peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Jalil bersama dengan temannya kepada klien kami bernama Nur Hadin Habibie begitu, di bagian dadanya. Setelah peristiwa itu, pemerintah desa, penjajah tidak salah saya begitu, lalu Camat, Kapolsek sudah berupaya untuk memediasi kedua belah pihak supaya dipertemukan. Ternyata Jalil pada waktu itu menolak, dia tidak mau dipertemukan dan membuat pernyataan sampai jumpa di pengadilan. Dan memang benar, sekitar jam 7 malam dia datang kepada Polsek Pemangkat membuat pengaduan polisi dengan dugaan Habibie telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap dirinya. Gitu. Setelah itu Habibie memberi waktu 3 hari kepada Pak Jalil supaya datang untuk mendiskusikan supaya persoalan ini tidak melebar. Ternyata Pak Jalil tetap bertahan dengan pendiriannya, dia menolak untuk berdamai. Dan pada akhirnya pada Sabtu kemarin kami membuat pengaduan kepada Polsek Pemangkat. Dari pengaduan itu jelas kami mencoba untuk menguji apakah yang dilakukan oleh Pak Jalil itu sudah bertentangan atau sesuai dengan undang-undang. Dan akhirnya setelah diperiksa, Habibie melakukan visum di Rumah Sakit Umum Pemangkat. Setelah visum memang ditemukan memar di sekitar lehernya, gitu. Dan memar-memar itu memang diduga ada hubungannya dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Jumat sekitar jam 5:30 menit. Kira seperti itu. Jadi terkait dengan video dan juga selebaran yang disampaikan dan hari ini sudah menyebar kemana-mana di masyarakat, kami pastikan itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, gitu. Jadi karena itu memang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka kami melihat apa yang dibuat ini semakin memperteguh komitmen kami untuk tetap bertahan dengan posisi kami bahwa kami akan tetap melanjutkan peristiwa ini. Kalau pada akhirnya nanti ada perdamaian, tetapi perdamaian ini tidak akan menghentikan proses hukum yang sudah berjalan. Dan kami mengharap semua pihak hari ini
supaya menghormati proses hukum yang sedang kami lakukan dalam upaya klien kami mencari keadilan, kepastian hukum atas peristiwa yang dialami. Jadi seperti itu, maka kami melihat hendaknya apa yang kami buat ini harus dihargai oleh semua pihak. Kalau ada banyak orang berpikir bahwa kami akan berdamai dengan peristiwa ini, jelas ini adalah pemikiran yang keliru. Karena mereka mencoba menyamakan pikiran mereka dengan pikiran kami. Padahal pikiran mereka dan pikiran kami berbeda. Itu tadi, kami sudah punya pemikiran, kami sudah mengambil jalan yang benar, yaitu menggunakan jalur hukum untuk melakukan upaya hukum terkait dengan ketidakadilan yang kami alami. Memang yang kami lawan ini adalah orang yang sedang berkuasa, tetapi kami yakin keadilan tetap berada kepada keadilan. Jadi seperti itu, maka terkait dengan laporan kami kepada polisi, sekali lagi kami minta semua pihak untuk menghormatinya. Saya kira demikian.